Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi yang dialami seorang hamba Allah di akhir zaman ini. Sebutlah namanya Fulan. Fulan bukan nama yang sebenarnya. Dia adalah seorang laki-laki yang sudah berumah tangga tapi usianya masih muda. Fulan dalam pencarian, mencari guru pembimbing agar dia bisa menjalankan tarekat tertentu. Tentunya tarekatnya itu menuju beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin melakukan suluk. Dia adalah pejalan, dia adalah seorang salik menuju suluk, menuju kedekatan kepada Allah. Karena niatnya itu baik, maka takdir Allah terjadi pada dirinya. Bertemu dengan postingan seseorang di Facebook yang mana itu adalah postingan dari salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Fulan menemukan postingan dari cicit almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong. Fulan suka, merasa cocok dengan postingan tersebut. Dan menurut dia itu adalah salah satu postingan yang berbeda dengan postingan orang lain kebanyakan. Akhirnya takdir Allah terjadi, mereka saling mengenal satu sama lain. Kemudian cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong itu berkenalan lebih akrab lagi melalui telepon. Bertanya tentang bagaimana Fulan itu, kehidupannya seperti apa, lalu apa yang dicari. Akhirnya tibalah cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong itu memberikan saran untuk tidak meninggalkan sholat wajib 5 waktu dan menambahkan dengan amalan sholawat, memperbanyak sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah, yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasulullah. Karena apa? Karena cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong itu memang sudah Allah izinkan untuk mengajarkan sholawat tersebut melalui mimpinya. Jadi cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong itu mengalami mimpi ada orang laki-laki yang mengatakan tidak pernah mimpi. Akhirnya cicit dari Kiai Hasan Sepuh Genggong itu mengatakan itu karena buta mata hati. Lalu di mimpi itu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong itu memberikan anjuran untuk membaca sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah. Itulah salah satu bukti bahwa cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong itu mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya cicit dari Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong itu memberikan amalan tersebut kepada Fulan yang baru dikenalnya itu, yang benar-benar bersungguh-sungguh ingin bermujahadah, ingin sungguh-sungguh berjuang melawan hawa nafsu dengan melakukannya melalui sarana ketakwaan kepada Allah. Setelah Fulan itu mengamalkannya dalam beberapa waktu, padahal belum sampai 40 hari yang memang cicit dari Kiai Hasan Sepuh Genggong itu anjurkan untuk tidak putus mengamalkannya. Tapi sebelum 40 hari usai, Fulan bermimpi. Menurut Fulan itu mimpi yang aneh. Fulan bermimpi dia di atas kasur yang paling tinggi bersama laki-laki satu orang. Jadi kasur itu ada tangganya, ada undak-undaknya. Nah Fulan ini tidur di posisi tangga yang paling tinggi bersama satu laki-laki yang wajahnya samar, tidak terlihat. Namun ketika Fulan itu bangun bersama satu laki-laki tersebut yang wajahnya samar itu, ada perkataan yang disampaikan kepada Fulan. Perkataan itu tidak ada wujudnya, berupa suara yang mengatakan bahwa
kamu bersama yang tertinggi. Itu artinya orang yang wajahnya disamarkan sama Allah itu posisinya yang paling tinggi. Karena di visual itu ada kasur, maka itu maknanya orang yang tertinggi di akhir zaman. Ya. Karena ada visual kasur zaman modern. Nah, ketika ada suara yang mengatakan itu kepada fulan, lalu fulan melihat, merasa ada yang paling mulia di bawah kasur. Dia melihat ada Nabi Muhammad SAW di bawah kasurnya. Jadi di mimpi itu fulan merasa ingin menangis karena merasa kurang sopan. Ada yang paling mulia di bawah kasurnya. Nah, kemudian fulan terbangun. Apa takwil mimpi atau makna mimpi tersebut? Perlu diketahui sebelumnya untuk seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi bukan hanya sebagai bunga tidur, melainkan di dalam Islam itu adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti hanya beberapa dalil yang bisa saya sampaikan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian karunia ilmu takwil mimpi. Di dalam surah Yusuf juga banyak terdapat contoh-contoh mimpi tentang takdir yang akan terjadi. Di dalam surat yang lain juga ada mimpi-mimpi yang dialami Nabi Muhammad, dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam As-Sunnah, ya, Nabi Muhammad SAW menceritakan mimpi-mimpinya. Dan juga Nabi Muhammad SAW pernah mendapatkan pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang adab mendahulukan orang tua daripada anak muda. Itu juga melalui mimpi. Wahyu yang pertama kali yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW itu berupa mimpi. Ya, mimpi yang baik, mimpi yang benar dalam tidurnya. Nah, jadi mimpi dari seorang mukmin itu adalah satu bagian dari 46 kenabian. Itu disebutkan di dalam hadis yang sahih. Anda bisa baca dalil yang lain terkait mimpi dan ilmu takwil mimpi pada deskripsi di video ini. Makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami fulan adalah ketika fulan itu berada di tangga tertinggi bersama seorang yang wajahnya disamarkan oleh Allah melalui mimpinya. Dikatakan di mimpi itu bahwa kamu bersama orang yang tertinggi. Itu maknanya bukan fulan yang posisinya tertinggi karena fulan baru mulai tarekat. Fulan itu awam tentang ilmu ma'rifatullah. Jadi bukan fulan ya, yang posisinya tertinggi, tapi orang yang menuntun fulan, orang yang membimbing fulan itu, yang bersamanya di atas tangga yang tertinggi itulah yang sebenarnya punya makom kedudukan tinggi di sisi Allah. Cuman tingginya itu ya, posisi atau makom tingginya orang yang menuntun fulan menuju tangga tertinggi itu pada zaman sekarang ini, bukan diukur dari keseluruhan zaman. Kalau keseluruhan zaman tentulah Nabi Muhammad SAW yang paling tinggi. Ya. Jadi orang yang bersama fulan itu memiliki posisi tinggi untuk era di zamannya, yaitu era zaman now. Dan keberadaan Rasulullah di bawah kasur fulan itu maknanya karena fulan telah bertarekat, telah mujahadah dengan sholawat, memperbanyak sholawat, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan itulah Allah itu memberikan nantinya, insya Allah akan memberikan posisi tinggi juga terhadap fulan yang banyak bersholawat. Karena apa? Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang paling dekat nanti di akhirat adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepada beliau. Jadi itulah makna mimpi yang dialami fulan. Fulan dituntun oleh orang yang posisinya tinggi di sisi Allah karena posisinya ada di tangga tertinggi di mimpi itu, dan itu dikarenakan memperbanyak sholawat memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan mengamalkan sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai pemimpin, wahai Rasulullah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.